Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul nabiyul karim. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali kita memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga pada hari ini, hari Jumat yang mulia, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Hingga saat ini kita berkumpul dengan Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan, semoga Allah senantiasa meridhoi kita, menjadi amal soleh buat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita perbanyak dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan yang dimaksud kelak tanpa syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, judul khutbah kita hari ini sesuai dengan ketetapan Persatuan Wali Kota Dumai sempena dengan bulan Rabiul Awal, leadership Rasulullah sebagai wanita masa kini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan keselamatan pada hari akhir. Tidaklah banyak menyebut Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia paripurna, insan kamil, dan pada diri beliau suri teladan yang baik yang patut dan wajib kita ikuti. Keteladanan beliau meliputi segala aspek kehidupan, baik keberanian, kesabaran, tabah menghadapi bencana. Paling baik ucapannya, paling baik pada umatnya, paling banyak menolong orang-orang yang kesulitan, tidak membedakan keturunan, warna dan kulit, suku, bangsa dan sebagainya. Paling cepat melaksanakan amanah, paling jujur memenuhi hak dan kewajiban orang lain, paling tinggi keyakinannya terhadap pertolongan Allah, paling pemaaf sekalipun dia dicaci maki, paling hormat kepada orang tua dan ibu bapa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berdasarkan siddiq, amanah, taqwa. Kalau itu yang kita lakukan di atas dunia ini, maka pertolongan Allah pun senantiasa menjaga kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, hendaklah kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul dengan sungguh-sungguh, baik dan ikhlas, tanpa membuat-buat alasan dan buat-buat pertanyaan, dan jauhilah perintah Allah dan ikutilah segala perintahnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, adapun kriteria kepemimpinan Rasulullah yang menonjol selain itu, lain daripada bersifat siddiq, amanah, tabligh, patronat,
ada beberapa hal yang paling menonjol dan perlu kita teladani. Yang pertama, berlaku adil. Rasulullah adalah orang-orang yang paling tidak melihat siapa dia orangnya, tapi dia melihat apa yang dia sekalian. Maka dia mengatakan, sekalipun anak saya Fatimah mencuri, pasti Allah makan. Adil dalam keimanan, dalam ibadah. Ucapan dengan perkataan yang benar senantiasa mendampingi beliau. Dan adil dalam persaksiannya, dan adil dalam penilaiannya, adil dalam anggapan dan sikapnya, adil dalam kecintaannya, dan apalagi dalam keputusannya. Yang kedua adalah kriteria yang sangat kental pada beliau adalah berbuat ihsan. Al-ihsanu an tuhsini ila man asaa ilaik, laisa al-insanu an tuhsini ila man ahsana ilaik. Buat baik itu, berbuat baik-baik itu, dan balasan kebaikan itu tidak hanya saja kepada orang yang baik dan terhadap orang yang salah. Rasulullah mampu memberikan kebaikan yang terbanyak, terlimpah ruah ketika orang berbuat salah. Laisal insanu ahtusuni ila man ahsana ilaika, tidaklah disebut kebaikan itu kalau hanya kita membalas orang baik kepada engkau. Contoh, bila dia dituduh atau dicaci oleh maki, bahkan diludahi orang lain, malah dia sedikit bersilaturahmi, maka dia memberikan makanan kepada orang. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memberi yang bermanfaat kepada keluarga. Kepemimpinan beliau itu adalah sangat kasih sayang. Dia sangat risau dengan nasib orang lain. Dia suka bersedekah, tidak pernah tertahan dalam beberapa hari saja nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Bersilaturahmi dan membalas kasihan. Salah satu contoh, ada beberapa dinar dalam uang di tangannya. Ketika dia tanya, sudahkah diberikan uang yang 3 dinar itu? Kalau belum, kalau Allah bertanya, apa jawab Muhammad kepada Allah? Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa senang jika dia menyimpan uang banyak. Sementara kalau kita sangat senang, bahkan bisa tidur dengan ngorok dengan jumlah uang yang ada di dalamnya. Yang keempat, saudara-saudaraku, menepati janji kepada orang-orang. Dia adalah orang yang paling terdahulu menepati janji. Inna Allah yaqulu an tuwallul amanata ila ahliha idza hakamtum bainan nas. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk segera menunaikan amanah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, saudara-saudaraku, melarang perbuatan keji. Beliau sama sekali betul-betul meninggalkan baik perkataan maupun perbuatan seperti perbuatan-perbuatan yang sangat keji fitrah. Dari kecil beliau sampai diangkat menjadi nabi, bahkan sampai rasul, bahkan sampai selesai menjalankan umurnya, belum pernah ditemukan sebuah perkataan yang menyakitkan orang lain. Yang keenam, saudara-saudaraku, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau memang tidak pernah berhenti-henti melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf, dan juga tidak takut untuk membuat sebuah kegiatan untuk melarang manusia dengan cegah, dengan turun tangan, tanpa memikirkan bagaimana resiko pada dirinya. Untuk kalau umat ukhrijal nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat adalah kepada manusia manakala ia mau beramar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dan mengajak manusia di jalan Allah. 3, membuat kita menjadi manusia terbaik. Pertama, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia kepada kemungkaran, dan mengajak manusia beriman kepada Allah. Kalau 3 ini kita lakukan, termasuklah kita kelompok manusia terbaik, umat, khairul umat. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kepemimpinan beliau menegakkan kebenaran karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan karena terdorong oleh permusuhan itu terhadap sesuatu kaum untuk tidak berlaku adil. Berbuat adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu adalah dekat dengan kamu. Makanya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, perlu diingatkan kepada kita, karena kita benci dengan orang lain lalu kita tidak berlaku adil. Ini adalah bukan prinsip orang iman, bukan prinsip orang-orang yang benar, tetapi keadilan tetap keadilan terhadap siapapun orangnya. Kembali kita katakan, Nabi saja mengatakan, sekiranya anakku Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya. Yang terakhir, saudara-saudaraku, kepemimpinan beliau adalah suka mempersatukan umat. Hari ini kalau kita lihat pemimpin, dia hanya memenangkan dirinya, menyelamatkan pendukungnya, tapi Nabi tidak. Orang-orang di sekitarnya, agama apapun dia ingin menjadikan satu. Seperti adanya kita lihat di Madinah, dia mempersatukan agama Islam dengan agama lain, bersatu untuk menghadapi siapa saja yang rongrong balik. Demikian fakta dulu yang oleh Tabasur.